Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisna Ariska. Saya merupakan salah satu mahasiswi kampus YIN Langsa Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ngomong-ngomong nih, ini adalah podcast pertama saya loh teman-teman. Kenapa saya katakan ini yang pertama? Ya karena sebelumnya saya belum pernah membuat podcast. Dan podcast ini saya buat yaitu guna untuk memenuhi tugas kuliah pengabdian masyarakat saya di tahun 2021 ini. Nah, dalam podcast ini saya akan membahas nih tentang satu tema yang berjudul pentingnya edukasi self-care dan self-love untuk kesehatan mental nih teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu nih ya, apa itu self-care dan apa itu self-love. Ya, self-care itu merupakan perawatan diri dan aktivitas ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kesejahteraan diri. Jadi self-care itu tidak hanya perawatan diri secara fisik, tetapi secara mental juga. Karena ini penting banget ya teman-teman untuk kesehatan mental dan kesehatan secara keseluruhannya bagi diri kita sendiri. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori self-care? Nah, jadi teman-teman, kita semua bisa melakukan self-care dengan menjalani hidup sehat atau menjaga kebersihan, kemudian agar kita terhindar nih dari depresi atau stres, itu kita wajib banget ya berkomunikasi dengan orang lain, baik itu keluarga maupun teman. Jadi kita harus menemui mereka untuk menekan titik stres yang kita alami tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan hobi, misalnya nih kamu hobinya membaca. Jadi ketika kamu stres, itu kamu jangan berlarutan dalam stres tersebut, tetapi kita harus mencari hobi kita. Oh, hobi aku membaca nih, ya udah aku baca aja kayak gitu, untuk menghilangkan rasa stres atau tertekan tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan relaksasi. Ini penting juga bagi self-care. Caranya dengan apa? Yaitu melakukan meditasi atau yoga, ataupun bagi yang suka pijat, bisa pijat, atau mandi, atau jalan-jalan. Yang penting membuat suasana hati kita menjadi rileks dan pikiran kita plong. Gitu teman-teman. Jadi ketika kesadaran diri meningkat, itu akan memiliki efek yang positif bagi pola pikir secara keseluruhan. Nah, hal ini juga nantinya yang akan membuat kita memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi alangkah baiknya kita melakukan self-care ini secara teratur ya teman-teman. Karena apa? Ini akan berpengaruh besar terhadap kesadaran diri kita. Mungkin yang tadinya kita berpaku untuk menjalankan sesuatu yang sudah kita nikmati, tetapi dengan kita sering melakukan self-care, kita bisa berkembang dan mencoba hal-hal yang baru. Semangat kita semakin bertambah untuk mencoba hal-hal yang belum pernah kita jalani. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai self-love nih teman-teman. Self-love sendiri dapat diartikan mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti kita memenuhi diri dengan segala keinginan. Dimana self-love sendiri itu mengharuskan diri kita untuk memperlakukan dan menerima dengan baik diri kita apa adanya. Nah, jadi mencintai bukan sekedar hanya menuruti keinginan ya teman-teman, tetapi lebih kepada menerima dengan baik apa adanya diri kita.
Dengan menerapkan self-love, maka kita akan lebih mudah untuk berpikir positif, termasuk ketika saat marah, kecewa, atau sedih. Karena hal tersebut adalah bentuk penerimaan diri. Bisa dikatakan self-love ini merupakan fondasi yang memungkinkan kita untuk bersikap tegas, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, mengejar minat dan mimpi, serta kita dapat merasa bangga pada diri sendiri. Tak hanya bermanfaat untuk membuat kita merasa tenang dalam menjalani hidup, tetapi self-love juga memiliki berbagai manfaat untuk teman-teman bagi kesehatan fisik maupun mental. Pertama, kita mendapatkan kepuasan hidup. Jadi, dengan menerapkan self-love, kita akan dapat menerima diri sendiri apa adanya. Hal tersebut termasuk menerima semua kondisi dalam hidup, baik suka maupun duka, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Yang kedua, membiasakan diri untuk hidup sehat. Nah, jadi dalam mencintai diri sendiri, kita tentu ingin memberikan yang terbaik kan bagi diri sendiri, ya tentunya dengan menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, dapat mengurangi resiko terkena gangguan mental. Oleh karena itu, agar kondisi mental kita tetap sehat, penting bagi kita untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya.